anak bungsunya Nia ini sedang sakit ya, dan harus segera dibawa ke rumah sakit, berarti parah ya teman-teman ya. Pada saat yang bersamaan masih ada tugas penting. Nah ya, tugas penting harus Nia selesaikan pada hari tersebut. Tindakan Nia sebaiknya, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana sikap profesionalisme teman-teman. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Jumpa lagi dengan Pak Reza. Kali ini Pak Reza akan membahas mengenai tes SKD CPNS 2024. Sebelum kita masuk ke soal SKD CPNS 2024, Pak Reza akan membahas mengenai kisi-kisi SKD CPNS 2024. Nah, tes SKD CPNS 2024 ada 3 kategori soal. Kategori yang pertama itu yang kita kenal dengan TWK, singkatannya tes wawasan kebangsaan, yang mana tes ini punya 5 kisi-kisi. Yang pertama nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa negara, teman-teman. Nah, kategori yang kedua yang kita kenal dengan TIU, tes intelijensi umum. Nah, ada 3 kisi-kisinya. Yang pertama, kemampuan verbal, berupa analogi, silogisme, dan analitis. Nah, yang kedua, kemampuan numerik, berupa berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Dan yang ketiga, kemampuan figural, berupa analogi, ketidaksamaan, dan serial, teman-teman. Nah, untuk yang kategori ketiga yang kita kenal dengan TKP, tes karakteristik pribadi. Nah, ada 6 kisi-kisinya. Yang pertama, pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme, teman-teman. Selanjutnya, nilai ambang batas akan dijelaskan ya. Nilai ambang batas CPNS 2024 yang lebih kita kenal dengan passing grade. Untuk kategori pertama, tes karakteristik pribadi, itu jumlah soalnya ada 45. Nah, passing grade-nya teman-teman minimal harus dapat 166 nilainya. Ya. Nah, nilai tertinggi di TKP ini ada 225 nilai yang paling tinggi teman-teman ya. Nah, bobot jawaban, setiap opsi jawaban ini punya nilai teman-teman. Paling tinggi poinnya 5, paling rendah 1, tidak menjawab 0. Jadi jangan sampai tidak menjawab ya teman-teman ya, rugi ya. Jawab saja, kalau Anda tidak tahu jawabannya, jawab saja teman-teman. Karena paling rendah ini poinnya 1. Jangan sampai teman-teman tidak menjawab. Nah, untuk kategori kedua TIU, tes intelijensi umum, jumlah soalnya ada 35. Passing grade-nya atau nilai ambang batas teman-teman minimal dapat 80. Ya, dan nilai kumulatif tertingginya itu 175. Jika benar poinnya 5, jika salah 0 dan tidak menjawab 0, teman-teman ya. Jadi harus benar-benar dipikirkan. Nah, yang terakhir kategori ketiga yaitu TWK, tes wawasan kebangsaan. Jumlah soalnya ada 30, nilai passing grade atau ambang batasnya 65. Jadi kan teman-teman harus mendapat minimal 65 di TWK ya teman-teman ya. Kemudian nilai kumulatif tertinggi itu 150. Untuk bobot jawaban benar poinnya 5, salah 0, sama seperti TIU teman-teman ya. Nah, untuk durasi ketiga kategori soal ini harus kalian jawab harus selesai dalam waktu 100 menit. Soal nomor 1. Sebagai sosok yang disegani dan dapat diandalkan, Mamat terpilih sebagai ketua Karang Taruna di desanya. Setelah resmi menjabat, Mamat bertugas membuat susunan pengurus baru dalam waktu sebulan. Tindakan ia sebaiknya: A. Meminta arahan dari ketua sebelumnya, kemudian mendiskusikan dengan anggota secara terbuka. B. Menyusun kepengurusan bersama dengan teman-teman dekatnya karena sudah saling terbiasa bersama-sama. C.
membebaskan kepada siapapun yang berminat menjadi pengurus untuk bergabung pada periode pengurusan tahun ini. D. Memberikan kesempatan secara terbuka, kemudian melalui aklamasi memilih pengurus lainnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. E. Memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota yang hendak mencalonkan, kemudian pemilihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, sebagai sosok yang disegani, Mamat terpilih sebagai Ketua Karang Taruna. Setelah resmi menjabat, Mamat bertugas membuat susunan pengurus. Baru dalam waktu 1 bulan. Tindakan ia sebaiknya. Nah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman bekerja secara profesionalisme. Ya. Bagaimana profesionalisme teman-teman. Jadi pilihlah jawaban yang menggambarkan kalau teman-teman itu adalah seorang yang profesionalisme. Nah ya, coba kita lihat jawaban yang A teman-teman ya. Meminta arahan dari ketua sebelumnya. Kemudian mendiskusikan dengan anggota secara terbuka. Bagus ya teman-teman ya. Yang A kita tahan terlebih dahulu. Sekarang kita bandingkan dengan yang B. Menyusun kepengurusan bersama-sama dengan teman-teman dekatnya. Dengan teman-teman dekatnya karena sudah saling terbiasa bersama-sama. Yang B kurang tepat ya teman-teman ya. Karena beliau hanya ingin menyusun kepengurusan dengan teman-teman dekat. Sedangkan yang lain tidak diberikan kesempatan. Berarti yang B ini kita eliminasi teman-teman. Masih kurang tepat. Sekarang kita bandingkan dengan yang C. Membebaskan kepada siapapun yang berminat menjadi pengurus untuk bergabung pada periode kepengurusan tahun ini. Dibanding yang A, teman-teman, lebih tepat yang C ya. Jadi yang A kita eliminasi, teman-teman. Sekarang yang C kita bandingkan dengan yang D. Memberikan kesempatan secara terbuka dan kemudian melalui aklamasi memilih pengurus lainnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oke teman-teman ya, yang D ini lebih tepat daripada yang C ya teman-teman ya. Yang D ini kita memberikan kesempatan secara terbuka, kemudian kita tunjuk pengurusnya sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Yang C kita eliminasi. Nah yang D kita bandingkan dengan yang E teman-teman. Memberikan kesempatan, nah ini ya, memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota yang hendak mencalonkan. Kemudian pemilihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Yang D tadi melalui aklamasi, ya. Yang E dengan musyawarah dan mufakat. Yang menunjukkan sikap profesionalisme adalah yang E, teman-teman ya. Yang D kita eliminasi. Jadi pemilihannya harus secara musyawarah dan mufakat. Itu yang paling profesional, teman-teman ya. Jadi yang E ini poinnya 5, teman-teman. Yang D ini 4, yang C tadi 3, yang A 2, dan B 1. Soal nomor 2. Nia adalah karyawan yang bertugas melayani keperluan masyarakat di kantor kelurahan. Suatu hari, anak bungsunya sakit dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Pada saat yang bersamaan masih ada tugas penting yang harus ia selesaikan pada hari tersebut. Tindakannya sebaiknya A. Mengerjakan satu persatu tugas yang harus diselesaikan pada hari itu sebisanya, sekalipun hati tidak senang. B. Memilah tugas kantor yang dapat ia bawa pulang dan menyelesaikannya di rumah. C. Memilah pekerjaan yang harus diselesaikan pada hari itu dan yang dapat diteruskan keesokan hari, lalu menuntaskannya. D. Meminta pertolongan keluarga dekat untuk mengawasi anak dan meminta bantuan ke kolega untuk bersama-sama menyelesaikan pekerjaan. E. Mengerjakan tugas secepat mungkin agar dapat segera pulang dan mengantar anak ke rumah sakit. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama.
Di sini jelaskan kalau anak bungsunya Nia ini sedang sakit ya, dan harus segera dibawa ke rumah sakit, berarti parah ya teman-teman ya. Pada saat yang bersamaan masih ada tugas penting. Nah ya, tugas penting harus Nia selesaikan pada hari tersebut. Tindakan Nia sebaiknya, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana sikap profesionalisme teman-teman. Ya, profesionalisme teman-teman. Jadi pilihlah jawaban yang menggambarkan sikap yang paling profesionalisme teman-teman ya. Oke, jadi coba kita lihat jawaban yang A ya teman-teman. Mengerjakan satu persatu. Nah, ya, mengerjakan satu persatu tugas yang harus diselesaikan pada hari itu sebisanya. Sebisanya, sekalipun hati tidak senang atau hati tidak tenang, maaf ya. Nah, jika pekerjaan dilakukan sebisanya, bisa saja hasil itu tidak optimal, teman-teman ya. Tidak maksimal. Jadi ini tidak menunjukkan sikap seorang yang profesionalisme ya, teman-teman ya. Kita eliminasi. Sekarang kita lihat yang B. Memilah tugas kantor yang dapat ia bawa pulang dan menyelesaikannya di rumah. Nah, teman-teman ya. Nah, ingat teman-teman tadi di soal dijelaskan kalau anaknya harus segera dibawa ke rumah sakit. Jika kita pilih yang B, takutnya tidak sempat. Ya, teman-teman ya. Jadi yang B ini juga masih kurang tepat, teman-teman. Sekarang coba kita lihat yang C. Memilah pekerjaan yang harus diselesaikan pada hari itu dan yang dapat diteruskan keesokan hari, lalu menuntaskannya. Oke teman-teman ya, masih berarti kita abaikan anak kita tadi ya teman-teman ya, itu juga tidak baik ya teman-teman ya. Yang C ini kita eliminasi teman-teman. Yang D, meminta pertolongan keluarga dekat. Nah ini meminta pertolongan keluarga dekat untuk mengawasi anak dan meminta bantuan kolega untuk bersama-sama menyelesaikan pekerjaan. Ini pilihan yang tepat teman-teman ya. Ini opsi yang bagus teman-teman. Anak tidak kita abaikan dan tugas kita selesaikan ya teman-teman ya. Nah sekarang kita bandingkan dulu dengan yang E teman-teman. E, mengerjakan tugas secepat mungkin agar dapat segera pulang dan mengantar anak ke rumah sakit. Mengerjakan tugas secepat mungkin teman-teman ya. Kalau sempat, kalau tidak sempat, ya teman-teman ya, anak kita seperti apa nanti jadinya. Jadi lebih tepat yang D teman-teman ya. Meminta pertolongan keluarga dekat untuk mengawasi anak dan meminta bantuan kolega untuk bersama-sama menyelesaikan pekerjaan ya. Yang D ini poinnya 5 teman-teman, E poinnya 4, kemudian B poinnya 3, A poinnya 2, dan C poinnya 1 teman-teman ya. Soal nomor 3. Airin sudah mengajukan surat cuti untuk minggu depan. Tetapi kepala sekolah mengingatkan bahwa ada beberapa tugas yang harus diselesaikan bulan ini. Tindakan Airin sebaiknya: A. Sambil mengambil cuti, saya mengerjakan tugas tersebut. B. Saya petakan tugas-tugas yang harus diselesaikan sebelum dan sesudah cuti. C. Saya susun strategi penyelesaian sehingga semua tugas bisa selesai. D. Saya kerjakan tugas setelah cuti selesai. D. Saya tetap cuti karena sudah menjadi hak saya. Oke teman-teman, ada perbaikan sedikit di soal ya, ada tambahan ya. Di sini mestinya jika Anda adalah Airin, di sini ya teman-teman ya. Tindakan Anda sebaiknya di sini ya. Oke, baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Airin sedang mengajukan cuti ya teman-teman ya untuk minggu depan. Nah, tetapi kepala sekolah mengingatkan ada beberapa tugas yang harus diselesaikan bulan ini ya teman-teman ya. Tindakan Anda sebagai Airin sebaiknya ya teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana profesionalisme teman-teman ya. Profesionalisme teman-teman. Jadi pilihlah jawaban yang menunjukkan Anda itu profesional ya teman-teman ya, tidak melalaikan tugas. Coba kita lihat jawaban yang A, teman-teman.
Saya mengambil cuti, saya mengerjakan tugas tersebut. Berarti sambil cuti Anda mengerjakan tugas tersebut, teman-teman ya. Nah, kita tahan dulu jawaban yang A, teman-teman. Sekarang kita lihat jawaban yang B. Saya petakan. Nah, ini saya petakan tugas-tugas yang harus diselesaikan sebelum dan sesudah cuti. Nah, yang B ini lebih baik daripada yang A ya, teman-teman ya. Yang A, nah itu berarti cuma pindah tempat tugas saja, teman-teman ya. Nah, tapi masih mengerjakan tugas. Kurang tepat ya, teman-teman ya. Sedangkan masih ada waktu kan. Masih ada waktu untuk menyelesaikannya. Tidak terlalu terburu-buru ini ya, teman-teman ya. Jadi tidak harus dibawa pekerjaan itu ketika cuti ya. Nah, yang B sekarang kita bandingkan dengan yang C, teman-teman. Susun strategi penyelesaian sehingga semua tugas bisa selesai. Oke, teman-teman ya. Dibanding yang C ini masih lebih tepat yang B ya, teman-teman ya. Kita eliminasi yang C ya. Yang D, saya kerjakan tugas setelah cuti selesai. Ini juga kurang baik, teman-teman. Ya, lebih baik yang B masih, teman-teman ya. Yang E, saya tetap cuti karena sudah menjadi hak saya. Boleh cuti, tapi tugas harus tetap dilaksanakan ya, teman-teman ya. Jangan ditinggalkan. Yang E jadi kurang tepat, teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Saya petakan tugas-tugas yang harus diselesaikan sebelum dan sesudah cuti ya, teman-teman ya. Yang B ini poinnya 5. Kemudian yang C poinnya 4. Kemudian yang A poinnya 3. D poinnya 2. Dan E poinnya 1 ya, teman-teman. Soal nomor 4. Hengki ditugasi membuat rencana 17 Agustus di lingkungannya. Dan acara tersebut harus berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hengki sebaiknya A. Mengerjakan dan memutuskan sendiri rencana acara tersebut agar dapat berjalan. B. Mengidentifikasi kebutuhan yang akan diperlukan dalam acara tersebut. C. Mempelajari acara tahun sebelumnya dan membuat ulang rencana tahun ini. D. Menggunakan bentuk kegiatan tahun sebelumnya dengan mengubah beberapa hal. E. Membuat tim yang terdiri atas anak-anak muda dan mendorong setiap orang memberikan ide. Baiklah teman-teman, silakan di-pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya. Kita bahas soal ini bersama-sama ya teman-teman ya. Di soal dijelaskan Hengki ditugasi membuat rencana 17 Agustus ya. Dan acara tersebut harus berbeda. Ingat teman-teman ya, harus berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hengki sebaiknya. Nah teman-teman di soal ini ingin melihat bagaimana bagaimana profesional teman-teman ya. Profesionalisme teman-teman ya. Jadi pilihlah jawaban yang paling profesional ya teman-teman ya. Coba kita lihat jawaban yang A teman-teman. Mengerjakan dan memutuskan sendiri. Mengerjakan dan memutuskan sendiri rencana acara tersebut agar dapat berjalan. Ini bukan jawaban orang yang profesional teman-teman ya. Ini jawaban orang yang otoriter teman-teman ya. Jadi yang A ini kurang tepat teman-teman ya. Dan yang B, mengidentifikasi kebutuhan yang akan diperlukan dalam acara tersebut. Oke, yang B kita tahan dulu teman-teman ya. Kita bandingkan dengan yang C teman-teman ya. Mempelajari acara tahun sebelumnya dan membuat ulang rencana tahun ini. Nah ini bagus teman-teman ya. Sebelum kita memulai sesuatu, kita pelajari dulu kegiatan sebelumnya, tugas sebelumnya, acara sebelumnya, baru kita buat ulang rencana untuk tahun ini. Agar apa teman-teman? Agar balik ke tujuan di soal tadi, agar acara tersebut berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dan sukses. Ya teman-teman ya. Jadi yang B masih kurang tepat teman-teman ya. Sekarang yang C kita tahan teman-teman. Ya kita bandingkan dengan yang D. Menggunakan bentuk kegiatan tahun sebelumnya dengan mengubah beberapa hal. Di soal dijelaskan kalau maunya ini berbeda teman-teman ya. Jadi yang D ini kurang tepat teman-teman. Sekarang kita bandingkan dengan yang E ya.
Membuat tim yang terdiri atas anak-anak muda dan mendorong setiap orang memberikan ide. Masih lebih tepat yang C, teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling memiliki nilai tertinggi adalah yang C. Mempelajari acara tahun sebelumnya dan membuat ulang rencana tahun ini. Yang C poinnya 5, teman-teman ya. Kemudian yang E poinnya 4. Poin 3 ada di B. Poin 2 ada di D. Dan poin 1 ada di A. Soal nomor 5. Sejak kepala kantor berganti, Budi sering menghabiskan waktunya hanya untuk memeriksa barang keluar masuk. Sementara itu, ia merasa tidak terlalu ahli di bidang tersebut. Tindakan Budi sebaiknya A. Belajar dari pengalaman, sekaligus mencari referensi secara online mengenai cara efektif memantau pergerakan barang. B. Mempelajari prosedur standar keluar masuk barang dengan lebih baik demi peningkatan kualitasnya. C. Tetap mengerjakan sesuai penugasan kantor, sekalipun tidak dapat menjamin kualitas hasilnya. D. Menerima hal tersebut sebagai tugasnya dan mencoba selalu tuntas melakukan apa yang diperintahkan. E. Memprioritaskan penyelesaian pemeriksaan barang untuk barang-barang tertentu yang berharga tinggi. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan dijawab. Cukup ya teman-teman ya? Kita bahas soal ini bersama-sama. Nah, di soal dijelaskan kalau sejak pimpinan berganti, Budi sering menghabiskan waktu hanya untuk memeriksa barang keluar masuk. Kita garis bawahi teman-teman ya. Sementara ia merasa tidak terlalu ahli di bidang tersebut. Tindakan Budi sebaiknya. Teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana teman-teman profesional dalam bekerja ya. Profesional dalam bekerja. Jikapun teman-teman belum ahli dalam hal tersebut, teman-teman harus mempelajarinya. Oke teman-teman ya. Sekarang di antara pilihan jawaban A sampai dengan E, mana yang kira-kira menunjukkan atau menggambarkan sikap profesionalisme? Coba kita lihat yang A. Belajar dari pengalaman, sekaligus mencari referensi secara online mengenai cara efektif memantau pergerakan barang. Bagus ya teman-teman ya, berarti orangnya mau belajar, profesional ini teman-teman ya. Apakah yang A punya nilai tertinggi? Belum tentu teman-teman. Kita bandingkan dulu dengan yang B. B. Mempelajari prosedur standar keluar masuk barang dengan lebih baik. Mempelajari prosedur standar keluar masuk barang dengan lebih baik demi peningkatan kualitasnya. Teman-teman, yang B ini adalah jawaban yang nilainya paling tinggi, yang lebih tinggi daripada yang A ya teman-teman ya. Kenapa? Yang B lebih tepat sasaran teman-teman ya. Lebih tepat sasaran. Langsung belajar sesuai dengan standar keluar masuk barangnya. Pasti ada teman-teman ya prosedur standar di kantor kita. Jadi yang A ini masih kurang tepat teman-teman ya. Nah yang B kita bandingkan dengan yang C teman-teman. Tetap mengerjakan sesuai penugasan kantor sekalipun tidak dapat menjamin kualitas hasilnya. Tidak dapat menjamin berarti kerjanya bisa saja asal-asalan teman-teman ya. Yang C kurang profesional jadi kurang tepat. Yang D menerima hal tersebut sebagai tugasnya dan mencoba selalu tuntas melakukan apa yang diperintahkan. Ini tepat, ini bagus teman-teman, tapi lebih bagus yang D. Jadi yang saya lebih bagus yang B teman-teman ya. Karena yang B ini kita terus mengupgrade diri kita agar bisa menyelesaikan pekerjaan lebih baik. Jadi yang lebih profesional itu yang B teman-teman ya. Yang D kita eliminasi. Sekarang kita bandingkan dengan yang E. Memprioritaskan penyelesaian pemeriksaan barang untuk barang-barang tertentu yang berharga tinggi. Berarti ini pilih-pilih pekerjaan. Kurang tepat ya teman-teman ya. Tidak profesional. Jadi jawaban yang paling tepat dan punya nilai tertinggi adalah yang B. Mempelajari prosedur standar keluar masuk barang dengan lebih baik demi peningkatan kualitasnya. Yang B ini jadi poinnya 5 teman-teman ya. Yang B poinnya 5. Kemudian yang A poinnya 4. Poin 3 ada di D.
Poin 2 ada di C dan poin 1 ada di E, teman. Belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Lakukan semua demi satu cita. Cerahkan matahari di masa tua. Belajar bersama Pak Reza, gapai cita cerita penuh